Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Dari segi bahasa, kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu air. Sedangkan secara harfiah, hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari ilmu pergerakan air atau siklus air. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Keberadaan siklus air ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Menzies pada tahun 1580. Kala itu beliau mengatakan bahwa air yang menguap dari lautan membentuk awan. Kemudian awan bergerak ke daratan, lalu turunlah hujan. Hujan tersebut nantinya akan mengalir lagi dan kembali menguap. Nah, siklus air ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua tahapan kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat itu infiltrasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa siklus air ini terbagi menjadi 3 bagian atau terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada siklus pendek, lalu yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Siklus yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Adapun beberapa tahapan yang ada di dalam siklus hidrologi pendek atau siklus hidrologi kecil ini yaitu yang pertama, sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Lalu yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Lalu tahapan yang terakhir adalah awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut secara langsung. Karena hujan di siklus hidrologi pendek ini terjadi langsung di atas permukaan laut, maka tidak ada tahapan pengaliran menuju ke laut lagi. Contohnya seperti pengaliran dari tanah lalu menuju sungai sampailah ke laut. Air hujan yang turun ke laut tersebut kemudian bercampur kembali dan mengalami siklus air kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu ada siklus sedang. Siklus sedang tentunya memiliki proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Adapun beberapa tahapan dari siklus hidrologi sedang ini yaitu yang pertama, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air seperti sungai dan lautan. Nah, sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Lalu yang kedua yaitu kemudian terjadi evaporasi. Selanjutnya, uap air yang telah terbentuk akan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat. Lalu terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Setelah itu, hujan turun di atas permukaan daratan bumi seperti tanah dan lain sebagainya. Air yang turun di atas daratan maka akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Untuk yang terakhir yaitu ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang telah terbentuk akan bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau, sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena terpengaruh oleh ketinggian, maka uap air yang mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es yang berada di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah karena adanya gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi disebut dengan gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Nah, setelah itu akan kembali mengalami siklus hidrologi.
Nah, setelah kita membahas mengenai siklus air, tahapan-tahapan dari siklus air, bahkan macam-macam dari siklus air, kali ini kita akan membahas tentang aktivitas apa saja yang dapat merusak siklus air. Siklus air dapat terganggu bahkan rusak karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang perlu kita hindari untuk menjaga keberlangsungan siklus air. Yang pertama yaitu merusak alam. Manusia seringkali melakukan eksploitasi alam secara serampangan. Misalnya, dengan menebang hutan secara terus-menerus, itu akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan siklus air. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya area resapan air. Selain itu, pencemaran air di sungai ataupun laut akan berdampak buruk terhadap siklus air. Pencemaran udara juga ikut andil dalam memberikan dampak buruk pada siklus air. Air hujan yang turun ke bumi dan meresap ke tanah dan mengandung asam akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Efek hujan asam yang dipengaruhi oleh gas-gas di atmosfer, gas-gas lain yang menjadi polutan juga dapat menghambat proses evaporasi atau proses penguapan pada siklus air. Lalu kegiatan yang dapat merusak siklus air yang kedua adalah boros air. Kebiasaan menghemat air menjadi salah satu sikap bijaksana untuk menjaga keseimbangan alam dari hal terkecil. Beberapa cara menghemat air diantaranya yaitu menutup keran dengan rapat setelah selesai menggunakannya, menggunakan air secukupnya ketika mandi dan mencuci pakaian. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu pembangunan yang berlebihan. Banyaknya bangunan dan jalan beraspal menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu akan mengganggu siklus air. Banyaknya bangunan dan jalan beraspal menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat mengganggu keberlangsungan daur air. Oleh sebab itu, diperlukan usaha-usaha untuk menyeimbangkan siklus air. Misalnya dengan membangun bak-bak resapan air, bendungan, waduk, saluran air, dan wilayah resapan air yang ditumbuhi tanaman dan pepohonan. Itulah beberapa penjelasan mengenai siklus air dan aktivitas yang dapat merusak siklus air. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.